Kalau gitu saat ini mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, bahkan pagi ini kami diizinkan untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari cerita lause-lause yang minggu lalu, kita sudah tahu bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh dunia ini dan juga seluruh isinya. Yuk kita coba ingat-ingat lagi, apa sih ciptaan hari pertama sampai hari ke-6? Hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di dalam air dan di udara. Dan pada hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat dan juga manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adik-adik, ternyata Allah itu menempatkan manusia di dunia ini sebenarnya bukan hanya untuk bermalas-malasan, bukan hanya untuk tidur-tiduran, juga bukan untuk bermain-main aja, ya. Tapi Tuhan punya tugas khusus yang diberikan kepada Adam dan Hawa dan juga kita saat ini sebagai manusia yang tinggal di dunia. Mengapa ya kok hanya manusia yang diberi tugas? Karena manusia diciptakan lebih istimewa daripada makhluk lainnya. Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam, manusia pertama, serupa dan segambar dengan Allah. Dan hanya Adamlah yang diberi hembusan roh Allah supaya bisa hidup. Mengapa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Karena Allah ingin kita, manusia ciptaannya, mirip dengan Allah. Sama seperti kita mirip dengan orang tua kita dalam beberapa hal. Nah, Allah juga ingin kita ciptaannya mirip dengan Allah. Mirip yang bagaimana? Allah itu punya kasih yang besar, sehingga kita manusia juga diharapkan untuk memiliki kasih yang besar, untuk mengasihi Allah, mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman, bahkan mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, Allah itu baik. Jadi Allah juga berharap bahwa manusia juga memiliki sifat baik dari Allah itu, seperti menolong teman, menolong papa mama, dan lain sebagainya. Allah ingin supaya manusia memiliki sifat-sifat seperti Allah. Karena itu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Selain itu, Allah juga punya tugas khusus untuk Adam, yaitu Adam harus memberi nama seluruh binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Tuhan juga punya tugas khusus lainnya kepada Adam dan Hawa dan kepada kita saat ini juga. Apa itu? Tuhan ingin Adam dan Hawa menjaga dan memelihara seluruh alam ciptaan Tuhan, yaitu bumi yang kita tinggali ini. Dan itu adalah tugas kita semua, tugas Lause, juga tugas adik-adik sekalian yang di rumah. Tapi zaman sekarang ada banyak manusia yang tidak melaksanakan tugas itu, seperti memotong pohon secara sembarangan,
sehingga mengakibatkan hutan menjadi gundul dan tidak terawat. Ketika hutan menjadi gundul, binatang pun kehilangan tempat tinggal mereka. Kasihan ya. Selain itu, banyak manusia juga yang membuang sampah secara sembarangan. Ada yang membuang sampah di sungai, yang akhirnya menyebabkan banjir. Ada juga yang membuang sampah rokok di hutan sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan menyebabkan kematian beberapa hewan yang harusnya dilindungi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam ciptaan Tuhan ini? Yang pertama, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Boleh nggak kita di jalan ada sampah, kita buka jendela mobil langsung kita buang? Nggak boleh, karena itu termasuk buang sampah secara sembarangan. Boleh nggak kita langsung buang aja di tanah, dilempar aja? Nggak boleh, karena itu juga membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, kalau kalian punya tanaman di rumah, jangan lupa juga untuk memelihara tanaman tersebut. Bagaimana caranya? Kita harus rajin menyiram tanaman kita. Coba bayangkan, seandainya tanaman ini tidak pernah disiram atau tidak pernah diberi pupuk, apa yang terjadi? Ya pasti tanaman itu akan menguning dan akhirnya mati. Dan itu bukan memelihara alam ciptaan Tuhan. Lalu kita juga bisa mengambil daun-daun yang kering di tanaman rumah kita. Menanam pohon juga merupakan salah satu cara kita melestarikan alam ciptaan Tuhan. Kalian punya hewan peliharaan di rumah? Jangan lupa juga untuk tetap menyayangi dan memelihara mereka. Contohnya dengan memberi makan, memberi minum, dan membersihkan kandang mereka. Jadi adik-adik, dengan menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah, maka kita pun sudah memuliakan nama Allah dan membuat Allah kita senang. Karena segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah dan kita harus sungguh-sungguh menjaganya dan memeliharanya dengan baik seperti yang Allah ingin kita lakukan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menciptakan dunia ini. Terima kasih telah menciptakan saya. Dan ketika Tuhan memerintahkan Adam untuk memelihara seluruh alam ciptaan Tuhan, Tuhan juga menginginkan kami untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Mampukan kami untuk peduli dengan keadaan sekitar kami, dan kami mau memelihara alam ciptaan Tuhan dengan bertanggung jawab, sehingga Tuhan menjadi senang karena kami memeliharanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.